Baik, kita lanjut lagi materi kita di algoritma dan pemrograman. Oke, kali ini kita akan membahas lebih lanjut atau kita ingin mempertegas perbedaan antara variabel, kemudian parameter, terus variabel global dan variabel prosedur yang lokal. Oke, karena pemahaman tentang ini nanti akan sangat membantu untuk memahami pemrograman secara keseluruhan. Oke, kalau di contoh sebelumnya kita menggunakan prosedur dengan fungsi. Nah, di sini ada parameter harga bertipe integer. Terus di dalam sini itu juga ada variabel. Nah, ini variabel. Kita beri nama variabel. Kalau ini sebagai parameter. Nah, di sini meskipun kita mendefinisikan variabel harga, itu harga yang dimaksud di sini itu berbeda dengan parameter di sini. Harga, meskipun sama-sama menggunakan harga. Dan skop penggunaannya juga itu ya berlaku untuk fungsi main ini, ya. Demikian juga untuk parameter harga itu hanya berlaku di dalam masing-masing prosedur dan fungsi ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan contohkan dalam program. Jadi kita mulai dengan kelas, simpan, ini 12, kemudian meter, ya, parameter variabel. Kita pakai dan ya. Oke, nah kita let IO stream using namespace standar. Nah, kemudian int main ini program utamanya. Oke, misalkan kita di sini mendeklarasikan sebuah variabel global. Ya, kita akan coba misalnya int bilangan A. Oke, sekarang kita coba di sini bilangan A, kemudian kita kasih 100. Nah, lalu kemudian kita outputkan C out bilangan A bilangan. Oke, kalau kita jalankan maka mestinya ini bisa ditampilkan. Nah, ini bilangan A 100. Oke, bisa ditampilkan. Artinya variabel yang kita deklarasikan di sini itu bisa terbaca di sini. Oke, selanjutnya kita deklarasikan variabel juga di sini. int bilangan B. Bilangan B. Nah, selanjutnya kita isi nilai. Kita bisa langsung mengisi nilai di sini. Misalnya 200. Kemudian kita cetak juga cout bilangan B Oke, harusnya juga bisa ditampilkan. Oke, ada bilangan A, terus ada bilangan B. Nah, sekarang apa perbedaan antara variabel yang dideklarasikan di sini dengan variabel yang dideklarasikan di sini? Nah, kita akan memperlihatkan perbedaannya dari sisi
scope akses dari variabel ini. Misalkan kita deklarasikan dulu sebuah prosedur, ya, void tampil bilangan. Nah, tampil bilangan, misalnya kita ingin di sini, oke, kita beri parameter di sini bilangan C. Oke, nah selanjutnya kita mengimplementasikan tampil bilangan, kemudian int bilangan C. Oke. Nah, misalnya kita di sini memanggil tampil bilangan. Nah, di sini kita kirim variabel bilangan C-nya, kita kirim 300 argumennya. Oke. Nah, perhatikan lagi misalnya scope-nya di sini. Kita misalkan menampilkan di dalam oke, kita ini dulu. Kita tampilkan dulu di dalam sini. Coba kita tampilkan bilangan A di dalam sini. Oke, jadi cout tampil bilangan A dalam prosedur. Oke. Nah, sekarang kita bilangan A oke, seperti itu. Jadi kita menampilkan bilangan A dalam prosedur. Oke, selanjutnya ini kita salin saja. Nah, ini kita ganti C. Nah, ini kita tampilkan bilangan C. Bilangan C. Oke. Nah, kalau kita jalankan, nah ini outputnya. Perhatikan bahwa output ini bilangan A100 itu dari hasil eksekusi ini. Kemudian bilangan B dari hasil eksekusi ini. Kemudian dua output ini itu dari pemanggilan prosedur ini yang eksekusinya di sini. Tampil bilangan A dalam prosedur ya di bilangan A ini 100. Kemudian bilangan C ini nilai argumen dari pemanggilan prosedur yang kita kirim, lalu menjadi variabel di sini bilangan C, terus ditampilkan 300. Maka bisa berjalan. Nah, artinya prosedur ini itu bisa mengakses variabel bilangan A yang dideklarasikan di sini, di luar dari fungsi main di sini. Oke. Nah, bagaimana misalkan jika kita mencoba mengakses bilangan B yang dideklarasikan di dalam fungsi main ini, kita coba mengakses di dalam sini. Oke. Coba kita akses. Misalkan ini saya copy saja. Tampil bilangan B. Kita akan coba mengakses ini, variabel ini. Nah, kemudian ini bilangan B. Oke, coba kita jalankan. Nah, maka terjadi error di sini. Errornya, perhatikan, ini error. Nah, bilangan B, error bilangan B was not declared in the scope. Jadi, meskipun bilangan B ini sudah dideklarasikan di sini, tapi bilangan B ini tidak bisa diakses oleh prosedur ini. Kenapa? Karena scope deklarasi ini hanya berlaku di dalam fungsi ini, fungsi main. Begitu keluar dari sini, maka tidak bisa diakses lagi. Nah, bilangan A, kenapa bisa diakses? Karena bilangan A ini dideklarasikan di luar dari scope. Seperti itu. Nah, di luar dari scope fungsi. Nah, sehingga bisa kemudian digunakan oleh fungsi lain. Andai kata misalkan kita punya dua prosedur, ya, dua prosedur, lalu kemudian dua prosedur itu mengakses bilangan A, maka dia bisa mengakses bilangan A. Kenapa? Karena dia
dideklarasikan di luar dari skop main dan skop tampil bilangan. Nah, ini disebut sebagai variabel global. Nah, ini disebut sebagai variabel global. Artinya global bisa diakses oleh semua prosedur. Nah, sedangkan di sini nt bilangan B itu skopnya lokal, ya, hanya berlaku di sini. Ya. Nah, demikian juga di sini kalau kita mendeklarasikan misalkan int D bilangan D sama dengan 400, maka bilangan ini tidak akan bisa diakses di sini. Kalau misalnya kita coba, ini kita ganti menjadi D, kemudian ini kita ganti menjadi D. Oke. Nah, coba kita run. Nah, maka ini akan error. Bilangan D was not declared in the scope. Jadi, D tidak dikenali di dalam scope main, karena hanya dideklarasikan. Nah, berbeda kalau misalnya kita tampilkan di sini. Nah, misalnya ini saya hapus. Nah, kemudian bilangan D. Oke, bilangan B saya jalankan. Maka ini tidak error. Yang error tadi ini karena mencoba mengakses bilangan B. Nah, kalau misalnya ini saya komentar, nonaktifkan, maka bilangan D bisa diakses. Nah, ini perbedaan skop antara variabel ketika dideklarasikan di luar dari fungsi main atau prosedur atau fungsi yang kita tambahkan di dalam pemrogram. Oke, ini perbedaan global dengan lokal. Nah, selanjutnya parameter itu hanya sebagai sebuah variabel untuk menerima nilai yang akan nanti dipakai untuk berkomunikasi antara fungsi atau prosedur yang berbeda. Jadi main ini berkomunikasi dengan tampil bilangan. Bagaimana cara main mengirim data ke dalam kode ini supaya bisa diproses, yaitu melalui parameter. Nah, jadi di sini bisa kita bisa mengirim dalam bentuk nilai yang sudah fix, ya, seperti ini. Itu mewakili nilai C, nanti diterima oleh parameter C. Bisa juga dalam bentuk variabel. Jadi misalkan kita deklarasikan, misalnya kita deklarasikan ini, kita kirim adalah bilangan B ke sini. Maka nanti output bilangan B, bilangan C ya, kita kirim bilangan B diterima oleh parameter bilangan C, sehingga nanti output bilangan C itu akan sama dengan bilangan B, yaitu 200. Ya, sehingga output B sama dengan output C. Karena yang dikirim ke dalam prosedur ini itu adalah bilangan B. Ya, jadi parameter itu hanya sebuah variabel untuk menerima data dari pemanggilnya. Nah, seperti itu. Oke, demikian penggunaan, ya, kira-kira penggunaan antara variabel di dalam skop yang berbeda dan juga perbedaannya dengan parameter dari sebuah prosedur atau fungsi. Selanjutnya kita akan lanjut ke topik fungsi rekursif.